Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Berharap anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 4 dengan buku baru yaitu buku pena 5B. Kita sudah tidak memakai buku pena 5A. Jadi, untuk melihat dan mempelajari materinya, kalian bisa membukanya di buku pena 5B. Dan kali ini kita akan belajar IPA di tema 4, subtema 1 dengan materi peredaran darah pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mempelajari dari video berikut ini. Yang pertama, di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya ke kalian, apakah kalian pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, kalau kamu sudah pernah merasakannya atau belum, kalian bisa pegang dada kalian ya. Letakkan tangan kananmu pada dada bagian sebelah kiri. Nah, kalau sudah kalian merasakan denyut jantungmu, sekarang Bu Guru mau tanya, apa fungsi jantung? Jadi, jantung itu merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh dan jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Apa itu metabolisme? Jadi, metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah manusia tersusun dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, berikut adalah gambar jantung dan pembuluh darahnya. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah dan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Kemudian ini adalah gambar jantung. Nah, di sini di bagian-bagian jantung ini terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri dengan fungsinya masing-masing, oke? Dan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya atau CO2 dari seluruh tubuh. Dan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran. Yang pertama yaitu peredaran darah besar. Nah, jadi peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Nah, seperti ini lihat pada gambar ya, seperti itu skema peredaran darah besar pada manusia. Kemudian peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, anak-anak bisa menyaksikan skema peredaran darah kecil pada gambar berikut. Berikutnya kita akan belajar tentang fungsi darah. Nah, jadi darah ini tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah itu tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi darah. Anak-anak bisa menyaksikannya pada slide berikut. Jadi sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Dan keping darah berfungsi untuk menutup luka. Nah, di pembelajaran kedua kita akan belajar tentang peredaran darah hewan dan fungsinya. Jadi anak-anak, sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup.
Nah, pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, sekarang contoh pertama adalah serangga. Jadi serangga ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah atau biasa disebut hemolimfa pada serangga mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Dan serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Jadi struktur jantung pada serangga itu masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Berikutnya adalah ikan. Nah, kalau ikan itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Nah, bilik pada ikan memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi menerima CO2 dari seluruh tubuh. Nah, kita langsung ke pembelajaran 5. Anak-anak bisa perhatikan pada bukunya di pembelajaran 5. Manfaat peredaran darah lancar. Nah, jadi sistem peredaran darah itu sangat penting dalam tubuh kita. Jika peredaran darah terganggu, fungsi beberapa organ juga akan terganggu, seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan. Nah, jadi peredaran darah yang tidak lancar juga dapat menimbulkan penyakit. Nah, sekarang adalah Bu Guru sebutkan beberapa manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Jadi jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan makanan ke organ-organ di dalam tubuh kita akan lancar sehingga fungsinya berjalan dengan baik. Berikutnya yang kedua adalah bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jadi jika peredaran darah kita lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik, jadi kita bisa menggunakan kedua organ ini dan dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah paru-paru menjadi lebih sehat. Jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan zat makanan, paru-paru kita akan bekerja dengan baik. Nah, begitu ya Nana. Jadi kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, sekian untuk pembelajaran IPA di tema 4 subtema 1 kali ini. Jangan lupa kalian di rumah juga buka-buka bukunya dan pelajari lagi materinya di buku Bupena 5B kalian. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Dan yang terpenting adalah kalian harus menjaga kesehatan kalian agar terhindar dari sakit penyakit. Oke anak-anak, sekian dari Bu Guru. Terima kasih dan selamat pagi.